Saya mencoba membedah kitab-kitab, bermajlis dengan para ulama, bermulazamah dengan ulama ahli hadis, dan saya pastikan kepada mereka akhirnya urutan berikut insya-Allah taala urutan yang lebih banyak dipegang oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. 10 tanda besar kiamat. Yang awal, ini yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhan. Dukhan. Ya. Dukhan. Dukhan ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya kayak dalam oven, Bu. Saking panasnya, orang kafir loh ya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhan sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kulitnya utuh, tubuhnya utuh, dia sehat, dia selamat, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan salat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Dukhan ini 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti, semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi, sinyal sudah hilang, mobil tidak bisa dihidupkan, pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada penyebabnya yang akan saya uraikan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia, saya bangga, saya bersyukur dikasih oleh Allah kesempatan bisa bicara dengan sebanyak-banyak manusia seperti sekarang di sini. Dan saya yang paling bersyukur sekali, Abah, dikasih waktu 6 jam. Ini yang lama saya rindukan. Saya rindu bisa bicara lebih lama. Dan selama ini saya hanya bisa melampiaskan itu di Malaysia. Di Malaysia dari pagi sampai menjelang maghrib saya bicara akhir zaman. Di sini kali pertama di Indonesia saya akan berbicara 6 jam. Kaum muslimin, ini belum apa-apa dibanding yang mulia Rasulullah. Rasulullah kata para sahabat, bicara tentang akhir zaman, sejak lepas sholat subuh beliau naik ke atas mimbar. Beliau ceramah sampai masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Habis zuhur naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Asar beliau turun mengimami sholat asar. Lepas itu naik lagi, lanjut sampai maghrib. Sehingga kata para sahabat seperti Abu Hurairah berkata,
tidak ada seorang pun di antara kami yang berani beranjak dari tempat duduknya. Yang ingat dengan apa yang Nabi sampaikan adalah yang paling banyak catatannya dan yang paling kuat hafalannya. Satu hari penuh, Pak. Jadi masih kalah anak muda seperti Zulkifli kalau menyampaikan ini. Maka ketika Abah Rauf tadi mengatakan jangan pergi kemana-mana ya, ini sunnahnya memang demikian. Dalam majelis ilmu, sahabat telah membuktikan setianya mereka mendengarkan. Mereka tidak berani keluar. Apalagi materi kita saya bedah dua, materi amalan dan persiapan apakah yang harus segera kita siapkan dan kita kerjakan sekarang, itu selepas zuhur. Baik kaum muslimin, saya lanjutkan. Dukhan, kabut debu yang panas sangat tebal. Selepas dukhan, teknologi musnah. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan meninggal dunia. 40 hari, Pak, dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga segala macamnya, burung-burung yang mati. Setelah itu udara di muka bumi dan iklim udara juga berubah drastis menjadi panas. Air menjadi sulit didapatkan. Air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Kekurangan pakan secara global, serentak di muka bumi kekurangan makanan. Kalau hanya India yang kekurangan makanan, mudah-mudahan Thailand bisa menolong, Indonesia bisa menolong. Lah ini serentak seluruh dunia kekurangan pakan. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik, ada solusi, hujan turun lebih banyak. Harapan orang hanya tinggal harapan tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi, Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu, Pak. Beratnya hidup, kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan. Orang-orang dewasa juga sudah putus asa. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Kadang-kadang tetangganya ngaku nggak punya makanan, nggak percaya yang datang ini, dibunuhnya juga. La haula wala quwata illa billah. Beratnya hidup, orang mulai berani memakan bangkai karena lapar. Macam di Suriah, Pak, bangkai kucing pun dimakan orang, bangkai tikus pun dimakan orang karena lapar. Ini akan terjadi secara global.